Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas hari ini tentang korelasi rank Spearman atau Spearman rank, lambangkan RS. Korelasi itu yang pertama Spearman rank, nanti ada juga produk moment yang kedua. Apa perbedaan korelasi rank Spearman atau Spearman rank dengan produk moment? Kalau korelasi Spearman rank atau yang dilambangkan dengan RS, yaitu apabila sebaran variabel X atau variabel Y atau salah satu dari variabel tersebut ada berdistribusi tidak normal, maka kita gunakan rumus korelasi Spearman rank. Kita menggunakan rumus ini. Bagaimana cara mengetahui bahwa variabel X dan Y tidak normal sebarannya? Itu harus masuk dulu pada rumus uji normalitas data. Tapi itu nanti saja, dinantikan. Sekarang konsen ke membuat korelasi Spearman rank atau RS. Ini anggap saja pengaruh X terhadap Y atau hubungan X dengan Y. Di sini nilai Hisani sampai Aulia, variabel X-nya seperti ini. Nilai variabel Y-nya seperti ini dari angket. Berarti kalau korelasi Spearman rank harus membuat tabel ini dulu seperti ini. Rank atau X kecil yaitu dirankingkan 70, ranking 5 ini ranking X, 60 ranking 6, 5 ranking 7. Ini variabel Y, nilainya Hisani 50, Naila 50. Dirankingkan, ranking Y 50 itu nilai 6,5, 50 ranking 6,5, dan seterusnya. Kalau ini ranking X dikurangi ranking Y, ranking X kan 5 dikurangi ranking Y 6,5, jadi min 1,5. Ranking X dikurangi ranking Y itu dilambangkan dengan D kecil. Kalau ranking Y dilambangkan dengan Y kecil. Ranking X dilambangkan dengan E kecil. Ditulisnya lebih kecil. Nanti supaya tidak tertukar dengan nilai variabel X dan Y. Ini X dikurangi Y atau D-nya yaitu 6 dikurangi 6,5, berarti min 0,5. Nah, D yang sudah didapatkan dikuadratkan, disimpan saja di sini di tabel ini. D kuadrat min 1,5 dikuadratkan jadi 2,25 karena min kali min itu plus. Yang ini berarti min 0,5 kali min 0,5 dikuadratkan jadi 0,25. Kalau sudah semua nama di D kuadratkan, maka dijumlahkan D kuadratnya di sini semuanya 57,5. Kalau pakai Excel lebih mudah. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan bagaimana cara merankingkannya. Saya ngambil contoh saja nilai Y yang dirankingkan. Kalau sudah paham ranking Y, berarti yang ini akan paham karena sama saja prosesnya. Nilai Y ini dipindahkan di catatan khusus di luar tabel ini, disimpan oleh kita, diurutkan berdasarkan terbesar sampai terkecil, maka catatan itu akan seperti ini. Tadi kan variabel Y 90 yang tertinggi, kemudian 80 kan 80-nya ada 2 orang. Di sini ada 2 orang, 80-nya ya Akila dengan Nabila. Kemudian 70, 65, 50, 50 dan 40. 50-nya juga ada 2 orang. Ini Hisani dengan Naila. 90 kan di ranking 1. Siapa yang ranking 1 di sini? Berarti Patir, variabelnya ranking 1. Tulis aja 1 ranking 1. Nah, 80 ada 2, berarti ranking 2 dan 3. 80 yang ini tidak mau ranking 3 akan sama dengan ini yang ranking 2.
Maka 2 dan 3 dijumlahkan saja. Jadi 5 dibagi 2 biar rata. Jadi 80 yang pertama ranking 2,5, 80 yang kedua pun ranking 2,5. Berarti sama kalau begitu. Adil. Nah, ranking 70 setelah 2,5 jangan ranking 3, tapi 70 tetap ranking 4 karena 3 ranking 3-nya sudah memiliki 80 yang pertama dan 80 yang kedua. Jadi 70 itu ranking 4. Pokoknya dibuat seperti ini aja. 65 ranking 5. Nah, 50 itu ada 2, ranking 6 dan ranking 7. Ini pun sama, 6 dan 7 13 dibagi 2 berarti 50 yang pertama ranking 6,5, 50 yang kedua ranking 6,5. Jadi 50 itu ranking 6,5. Ini ya 50, ini 50 ranking 6,5. 40 jangan ranking 7 tapi ranking 8. Jadi ininya ditulis aja sama sampai sini. Kemudian yang sama tinggal jumlahkan dibagi 2. Di sini ditulis 6,5, di sini 6,5. Setelah tahu ranking-rankingnya dipindahkan 80 ranking ke 2,5. Berarti 80 ini ranking 2,5. 40 berarti ranking ke 8. 40 punya siapa? Punya Naula, berarti ranking ke 8. Nah, variabel X pun sama caranya, 70 ranking ke 5. Di nilai ini dipindahkan dulu ke catatan, diurutkan terbesar dan tertinggi. Nanti kalau ada angka yang sama seperti ini akan menghasilkan koma 3,5 3,5. Caranya seperti tadi, seperti variabel Y. Kalau sudah paham merankingkan, ya tinggal dimasukkan ke tabel ini. Bikin seperti ini persis tabelnya. Kalau sudah ketahui jumlah D kuadrat 57,5, baru kita masukkan ke rumus korelasi Spearman rank, yaitu RS sama dengan 1 dikurangi genap dikurangi 6 kali jumlah D kuadrat dibagi N kali N kuadrat dikurangi 1. Ini rumusnya, 6 itu rumus, 1 itu juga rumus. Jangan dirubah-rubah ini mah dari sananya. 6 kali jumlah D kuadrat. Jumlah D kuadrat nah tadi kan ini 57,5 D kuadratnya. Jadi 6 kali 57,5 dibagi N. N itu jumlah anak. N-nya berapa? Ada 8 orang nih. Kan ada 8 orang. Kali 8 kuadrat. Karena N-nya 8 dikurangi 1. Cara menghitungnya, ini dulu 6 kali jumlah D kuadrat. Sigma itu jumlahnya. Dibagi ini. Baru terakhir 1 dikurangi hasil pembagian ini dan ini. Jadi 1 dikurangi hasil pembagian ini dan ini, bukan 1 dikurangi ini dulu baru dibagi ini, bukan. 1 dikurangi hasil pembagian ini dan ini akan menghasilkan angka 0,31548. Nah, di sini angka 0,31548 menunjukkan kekuatan korelasi. Oleh kita semua dimasukkan ke rentang kekuatan korelasi. Berarti ke sini. Ini menurut Profesor Sugiono berarti 0,315. Berarti 0,315 berarti masuk di sini. Oh, rendah. Ini di bawah paling kuatnya, sangat kuat, sedang, rendah, sangat rendah. Sangat rendah, bukan sangat rendah. Ini seharusnya di atas ini ditulisnya, tapi nggak apa-apa ya. Ini yang paling tinggi 0,8 sampai 1 itu sangat kuat. Karena rendah berarti pengaruh X terhadap Y itu kekuatannya rendah. Jadi Y dipengaruhi oleh X tapi rendah. Istinya pengaruh akhlak terhadap motivasi. Akhlak mempengaruhi motivasi itu rendah.
tidak terlalu tinggi. Jadi motivasi tidak terlalu ditentukan kuat oleh akhlak. Bisa akhlaknya tinggi tapi ternyata motivasinya itu rendah. Tidak dominan akhlak mempengaruhi motivasi kalau judulnya pengaruh akhlak terhadap motivasi. Itu saja untuk menunjukkan kekuatan sebuah korelasi. Yang akan dibahas berikutnya nyambung berapa persenkah pengaruh X terhadap Y jumlahnya. Ya tinggal dimasukkan kepada rumus ini. Untuk berapa persen pengaruh X terhadap Y, yaitu rumusnya KP, kadar pengaruh, KP itu ya, ini kadar pengaruh, R kuadrat kali 100%. Kan R-nya tadi 0,315 dikuadratkan kali 100, berarti berapa ya? Setelah dikuadratkan 0,315 dikuadratkan jadi 0,09 kali 100, berarti sama dengan 9%. Persennya jangan dibuang ya, kali 100 aja. Jelas pengaruhnya sangat rendah, terbukti pengaruh X terhadap Y ternyata hanya 9%, berarti 91% dipengaruhi oleh faktor lain. Ya, jadi 91% motivasi itu dipengaruhi faktor lain, bukan sama akhlak. Kalau judulnya pengaruh akhlak terhadap motivasi. Ya kalau yang 91% mungkin bisa apa saja selain motivasi. Itu menurut teori tentang apa yang mempengaruhi motivasi. Tapi hanya di kelas ini, mungkin di kelas lain beda nih. Karena karakter orang beda-beda. Itu aja, mudah-mudahan ada ilmu baru. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.